tadi kan lihat listing teman-teman kan bahwa Iya, sejak 4 hari yang lalu listrik di Batam naik. Jadi mungkin beli token kurang ininya lagi, berkurang lagi jumlahnya. jumlahnya. Kalau yang mau beli token, berarti kalau yang untuk prabayar akan nambah lagi. Hai pembaca setia Batam Pos, jumpa lagi bersama saya Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Rabu 3 Juli 2024. Listing berita hari ini yang masuk ke meja redaksi lumayan mendebarkan. Ada berita kriminal, ada berita dari pemerintahan, politik, daerah, dan juga... Tapi sebelum kita angkat mengenai listing, bersama saya sudah ada rekan saya dari tim konten dan digital, Fiska Jenda. Hai Ju, kenapa kamu kayak pusing gitu? Aduh, ini Kak Cai, Aha, beban rumah tangga bertambah lagi. kenaikan listrik ya? Iya. Oh, yes. Nah, ya tadi kan lihat listing teman-teman kan bahwa Iya, sejak 4 hari yang lalu listrik di Batam naik. Jadi mungkin beli token kurang ininya lagi, berkurang lagi jumlahnya. jumlahnya. Kalau yang mau beli token, berarti kalau yang untuk prabayar akan nambah lagi. Tapi memang kalau berdasarkan dari ini ya, orang dari PLN Batam menyebut bahwa kenaikan listrik itu memang sudah seharusnya katanya, Iya, karena mereka iya. dari 2017 belum pernah melakukan penyesuaian. Penyesuaian. Jadi belibet nih gara-gara memikirkan, aduh nambah lagi beban rumah tanggaku. Penghasilan nggak bertambah, pengeluaran bertambah Aduh ya. ini dia Makanya agak pusing. pusing nih. Makin gitu. keriting dong kita Ju. Makin keriting. Nah mungkin saya akan sedikit ini Kak Cai, Iya. apa namanya, 10 dari 20 golongan tarif pelanggan, ada 11 golongan tarif pelanggan yang diberlakukan tarif kenaikan. adjustment. Kalau kata adjustment kan penyesuaian. Iya. Kalau kita menyebutnya naik, Peningkatan. peningkatan. Mm-mm. Pertama itu Kak Cai, tarif rumah tangga R1 Kak Cai, yang termasuk golongan tegangan rendah, 1300 volt ampere itu menjadi, dia per kWh-nya itu menjadi 1433 Kak Cai. Iya. Iya. Kalau melihat dulunya sebelumnya 1.200 Kak Cai, jadi ada kenaikan berapa ratus rupiah per kWh-nya. Iya. Lalu Ada kenaikan sekitar 100 per kWh. 100-an rupiah atau 200-an rupiah Karena gitu. kenaikan itu PLN menyatakan kenaikannya mulai dari 6 sampai 9, sekian. Iya, persen. Ya. Jadi ada Di sekitar 100-an. Di 3 bulan ini mulai Ini. Juli sampai September ya Iya, berlakunya. berlaku. Nah, ini ada juga untuk golongan tegangan rumah tangga yang 2.200 volt, sekarang menjadi 1.442 rupiah per kWh. Lalu juga ada nih tegangan rendah di atas 2.200 sampai 5.500 itu menjadi 1.656 rupiah per Iya. kWh. Nah, ini kita kena nih. Kita kena. Gedung kita kena Rumah nih, kena masuk tangga tarif juga bisnis kena. ya. Kena bisnis Kos-kosan ya. juga kena. Tarif bisnis juga Yes. di atas 2.200. Kalau kita ini 75 ini ya, kafe itu udah di 1.100 Kak Cai. Mungkin Iya. waduh ada kenaikan ya untuk beberapa ini, tapi dari Apindo Batam melihat itu ya, mungkin mereka melihat bahwa kenaikan ini memang sudah lama. Dari 2017 kalau kita hitung-hitung sudah hampir 7 tahun tidak ada kenaikan listrik. Iya. Atau penyesuaian, kalau mereka adjustment. Penyesuaian itu wajar ya, Iya. karena ada dilihat dari inflasi, inflasi nilai semuanya. kurs rupiah Semuanya. terhadap dolar yang Tapi kan meningkat. kalau melihat saat ini kan mungkin kalau masyarakat menilai kan Iya. saatnya beban masyarakat kan makin tinggi-tingginya saat ini dengan banyaknya kenaikan BBM kemarin sempat. Iya. Lalu kita baru pulih dari COVID. Yes, ya. Lalu juga ditambah lagi kenaikan ini, dan cuman UMK cuman naik beberapa persen saja ya, ini kan makin menambah beban masyarakat ya. Namun kita berharap daya beli masyarakat tidak berkurang. Kalau daya beli masyarakat berkurang, ini inflasi bakal Makin naik. Ini berarti diagramnya akan pemerintah daerah ini harus menjaga nih bagaimana daya beli masyarakat agar tetap terjaga. Salah satunya itu mungkin di listrik, tarif listrik naik, tapi harga bawang, cabai, beras segala macam harus tetap terjaga iya, di benar, tataran benar. yang sama. Jangan sampai pula
mereka ikut naik, ya akhirnya akan menurunkan daya beli. Yang dulunya Iya. beli beras 1 kilo, akhirnya dulunya 3/4 kilo gitu kan. Itu kan Tapi Ju, meskipun dibilang dari 23 golongan itu yang cuma mengalami 11 ya. adjustment 11, tapi tetap aja itu rumah tangga kena, bisnis Ada beberapa kena, kena, perusahaan menengah kena, karena seperti kos-kosan, pasti akan kena UMKM. itu kan. Ya. Nah, kita nggak tahu nih apakah ada mungkin kebijakan pemerintah daerah atau mungkin dari pemerintah daerah memberikan semacam supporting untuk UMKM agar tetap berproduksi, agar harganya tetap terjaga, atau mungkin juga untuk rumah tangga ada hal-hal lainnya, atau ada bansos atau segala macam ya. Walaupun bansos mudah-mudahan tepat sasaran ya. Mudah-mudahan Iya. menyasar orang-orang yang tepat, Yes. bukan orang-orang yang ya banyak duitnya. Ya, mudah-mudahan dengan kenaikan tarif listrik ini pelayanan Bright PLN Batam juga semakin PLN Batam ditingkatkan. sekarang dia. Ya. Oh, Nggak PLN ada nggak Bright Bright lagi ya. PLN Oke. Batam dia sekarang. PLN Batam ya, pelayanannya juga semakin ditingkatkan. Itu Jangan harapannya. ada pemadaman lagi, karena kalau terjadi pemadaman selain rumah tangga, pengusaha juga akan mengalami kerugian. Ya, Jadi kenaikan harus berbanding lurus atau harus sejalan dengan pelayanan. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa wilayah lainnya, PLN Batam cukup ini ya. Meskipun beberapa waktu lalu, kemarin pun juga terjadi pemadaman di daerah Bengkong. Baloi juga. Baloi juga ya, Lubuk tempatnya. Baja, ya. Ada pemadaman, tapi sudah hidup lagi ya. Sudah dong. Jadi mungkin ya kita harap kinerjanya makin baik sehingga tidak mengurangi apa ya. Mungkin tarif naik, kinerja juga harus naik. Ditingkatkan ya. Sehingga masyarakat pun tidak terlalu merasakan adjustment. Iya. Nah, berita selengkapnya mengenai listrik ini dapat disaksikan atau dibaca di koran Batam Pos edisi besok, dan berita ringkasnya dapat dibaca juga di kanal batampos.co.id sore ini. Nah, selain berita kenaikan listrik, Ju, apalagi nih? PPDB kayaknya masih menarik. PPDB masih menarik, Kak Cai. Ya. Karena hari ini kan ada penambahan ya, Kak Cai. Ya. Ada pendaftaran ulang ya, zonasi untuk SMA SMK sampai 4 Juli. Meskipun begitu kan kita tahu ini setiap PPDB itu selalu ada problemnya adalah beberapa orang tua ingin sekolahnya di sekolah A, sekolah B, sekolah C. Mungkin karena sekolah A lebih baik, tapi padahal kan dari Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa semua sekolah itu tarafnya sama. Tapi kan tetap juga kena kadang-kadang mindset ya. Misalnya kayak SMA 3 itu masih dibilang SMA unggulan, tapi kan sebenarnya tidak ada lagi SMA unggulan. Semua sekolah negeri sudah sama, tidak ada sekolah unggulan atau tidak ada sekolah buangan. Jadi untuk orang tua siswa, apapun alasannya, kalau memang anaknya tidak diterima, berbesar hatilah. Gitu. Karena kuota selalu terbatas dan selalu melebihi dari kuota ya. Ini permasalahan tahunan PPDB di Batam itu ya, Julia. Dan ini Kak Cai, tapi kan orang tua beralasan bahwa tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah. Kalau itu sih pemerintah harus memikirkan solusi. Ini berimplikasi lagi tadi sama PLN tadi nih. Ini kan semua satu kesatuan jaringan yang tidak bisa dipisahkan. Kebutuhan primer, ada terjadi peningkatan pengeluaran biaya di tengah penerimaan siswa baru. Pasti nih ibu-ibu nih Kak Cai, yang harus berpikir keras lagi nih, bagaimana caranya meminimalisir pengeluaran dia. Dari sektor mana lagi, sisi mana lagi yang dikeluarkan, sisi mana lagi yang akan dipangkas. Pasti akan berpikir seperti itu Kak Cai. Nah, selain dari penerimaan jalur zonasi SMA SMK itu ada juga yang dari SMP itu sekitar 1.204 calon siswa SMP tidak diterima di sekolah negeri. Ini kan juga ini pasti berharap lagi nih agak sama kayak SMA tadi. Berharap ada penambahan kuota ya. Tapi kan padahal kemarin ada disebutin bahwa perambel itu rombongan belajar atau per kelas itu sudah ditambah. Kalau ditambah lagi tentunya akan mengurangi efektivitas belajar mengajar Kak Cai. Karena ya kita tahu kan kalau semakin banyak siswa, semakin banyak muridnya, satu guru menangani 40 sampai 50 takutnya kan nggak efektif. Tapi bisa dilihat dari kuota di SMP itu penerimanya mulai dari jalur afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua hingga zonasi itu. Kuota sekolah di Batam itu dari 45 SMP negeri yang ada itu sekitar 13.000. Bayangin kalau kita hubungkan dengan jumlah penduduk di Batam itu cukup pesat ya, Cukup besar. Karena
kita akan tahu itu kan dari kemarin ada berita teman bahwa ada sekitar 20.000 orang datang ke Batam dengan mengurus KTP atau KK Batam. Berarti kan pertumbuhan orang datang tidak hanya pertumbuhan orang Batam, orang datang jumlah pendatang juga meningkat. Itu ya menjadi beban ya maksudnya bukan bebannya Batam makin bertambah, tapi kan butuh juga penyegaran, butuh juga kayak hal-hal yang ini apa nih problemnya, ini problem yang mungkin harus dipecahkan oleh pemerintah daerah. Bagaimana cara menanganinya? Iya, khususnya untuk Dinas Pendidikan Kota Batam supaya ini tidak menjadi permasalahan tahunan yang dijadikan kebiasaan itu, pikirkanlah solusi bagaimana mengatasi hal ini khususnya calon siswa yang datang dari keluarga kurang mampu. Harusnya itu diprioritaskan. Karena itu prioritas ya Kak Cai. Karena pendidikan itu hak segala bangsa, hak semua bangsa warga negara. Dan kita berharap juga mungkin orang yang golongan menengah ke atas atau menengah yang mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta ya kita sekolah swasta. Iya benar. Biar ada keteradilan. Adil itu kan tidak harus sama, tidak sama rata. Tapi kan kalau misalnya dia mampu dia di swasta. Istilahnya subsidi silang silangnya dengan cara seperti istilahnya beramal juga untuk keluarga menengah ke atas. Iya. Jadi apalagi nih Ju? Paling ini Kak Cai yang kunjungan wisatawan Kepri itu naik ya Kak Cai. Meningkat ya. 20% dari year on year dan selain itu juga berimplikasi terhadap tingkat hunian hotel dan kita berharap jika bertumbuh terus dengan target 3 juta tentunya akan meningkatkan menggerakkan roda perekonomian dan tentunya yang tadi makin banyak orang berdatangan, hotel makin tumbuh, tentu penerimaan tenaga kerja. Jadi sehingga ya problem-problem di Batam bisa teratasi. Nah, ada nih lagi dari inflasi, masih terkait nih satu kesatuan ya. Inflasi Kepri di Juni itu sebesar 3,54% dengan indeks harga konsumen itu mencapai 106,69. Nah, di beberapa daerah di Kepri tertinggi inflasinya Batam. Ya, tapi kalau dari pemerintah Kota Batam dan Bank Indonesia sendiri menyebutkan inflasi ini masih meskipun tertingginya di Batam, tapi masih dalam batas yang terjaga dan aman. Misalnya masih terjaga dan aman dia. 3,71 masih di bawah 5% ya. Dia masih di bawah nasional ya Kak Cai. Sehingga dia masih dibilang terjaga dan aman. Ya kita balik lagi inflasi itu penyebab kalau Batam itu kemarin penyebab inflasinya adalah banyak faktor beberapa hal Kak Cai. Nah, ini nih nanti yang kita takutkan ini kenaikan listrik juga berimplikasi. Itu salah satu faktor di Juni ini juga udah ada faktor listrik juga, perumahan, listrik, rumah tangga. Menurunkan daya jual nanti, daya beli masyarakat. Ada juga pakaian, faktor pakaian dan alas kaki juga termasuk yang menjadikan Batam inflasinya tertinggi di Kepri dan yang terendah itu Karimun 2,79%. Mungkin last Kak Cai. Liputan khusus kita ya. Membahas soal pilkada 27 November mendatang. Ini para partai-partai ini sudah mengusung nih nama-nama keren nih, nama-nama beken yang akan maju. Kita ngelihat ada nama Amsakar Ahmad, yang perempuan itu Claudia Chandra. Lalu juga ada perempuan Bu Marlin Agustina juga ada. Lihat tadi ada beberapa nama lainnya yang bermunculan. Mungkin yang sudah panas dari dulu, mungkin yang sudah sering kita melihat itu Pak Jeffrydin, Sekda Batam yang balihonya di mana-mana, namanya terus bergaung di mana-mana. Ada juga wajah-wajah baru, stok lama juga ada. Tapi kita belum tahu nih siapa yang akan dipilih atau yang akan maju didaftarkan di Agustus nanti. Kita saksikan bersama-sama. Iya, karena kontestasi politik di daerah ini lumayan menarik ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Gitu, yang tadinya dikuatkan siapa tiba-tiba dari DPP pusat mengusulkan nama, jadi ajang baper-baperan, tapi biarkan masyarakat. Yang kita inginkan adalah para pemimpin siapapun nanti kelak pemimpinnya, mau perempuan, mau laki-laki, ataupun perempuan dua-duanya nantinya, atau laki-laki dua-duanya, atau laki-laki perempuan. Karena tidak menutup kemungkinan segala sesuatu mungkin di politik. Kita harap
adalah orang-orang yang bisa menuntaskan atau menyelesaikan persoalan Batam yang saat ini masih ada. Yes, Meskipun kita tahu pembangunan berkembang pesat ya Kak Cai, tapi masih ada persoalan yang belum tertuntaskan dengan baik ya. Kita harapkan bisa tertuntas dengan baik sehingga masyarakat Batam lebih aman, nyaman, dan tentram dan makin naiklah ekonomi. Iya. Tapi sejalan dengan berita ini, KPU juga udah mulai proses coklit ya, sudah 38% dari pemutakhiran data itu. Nah, ini Ari sudah ngasih nih, dari tadi ngasih apa? Oke, satu lagi nih, berita dari daerah. Jarang banget kan kita ekspos mengenai berita dari daerah. Nah, berita dari daerah, tepatnya dari Kepulauan Natuna, 2 kapal nelayan asal Vietnam itu diamankan. Ada barang buktinya juga, 500 kg ikan segar, 20 ABK berkewarganegaraan Vietnam termasuk 2 nakoda. Dan mereka ini sudah 10 tahun lebih menurut pengakuan mereka itu mencuri ikan di perairan Natuna. Udah puluhan ton itu, ratusan ton yang sudah diambil dari ya, bayangin kerugian kali ini itu 264 miliar kerugian negara. Kalau kata Bu Susi dulu ya, tenggelamkan. Harus ditenggelamkan. Kalau dulu pelakunya harus diproses hukum. Kalau kapalnya ditenggelamkan. Iya. Jangan asal dideportasi nggak dihukum, enak aja, rugi dong. Rugi dong. Ya Kak Cai. Iya, sebenarnya banyak berita-berita yang sudah masuk ke meja redaksi kami, termasuk berita kriminal juga, berita ekonomi dan juga berita support ekonomi ya, ekonomi kreatif dan dari pemasang iklan kita juga. Semua itu dapat disaksikan atau dibaca di kanal batampos.co.id dan selengkapnya dibaca di koran kita edisi Rabu 3 Juli 2024. Informasi-informasi selanjutnya dapat juga disaksikan di media sosial kita. Di mana, Ju? Facebook, Twitter atau X, YouTube, Instagram, dan Thread. Dan kami mengucapkan terima kasih telah berlangganan koran Batam Post dan juga membaca melalui kanal batampos.co.id dan juga sudah memfollow, komen, share media sosialnya Batam Post. Terima kasih. Oke. Saya bersama rekan saya Fiska Juanda undur diri, cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Post. Salam redaksi.